Jungle. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaik anta kama atnaita 'ala nafsik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shafiyyuhu wa khaliluhu khairu nabiyyin arsalahu Allah ilal alami kullih basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Nikmat Allah sangat banyak, saking banyaknya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat terbagi menjadi dua, yaitu nikmat lahir dan nikmat batin. Sebagaimana firman-Nya, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, yang artinya dan Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang lahir dan yang batin untukmu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Ibnu Abbas berkata bahwasanya ia pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, apakah yang dimaksud dengan nikmat lahir dan nikmat batin? Beliau, Kanjeng Nabi, menjawab, nikmat lahir adalah satu, nikmat Islam. Yang kedua, penciptaan yang bagus dari Allah untukmu. Yang ketiga, segala bentuk rizki yang terlihat oleh mata yang dianugerahkan kepadamu. Sedangkan nikmat batin adalah penutupan Allah terhadap keburukan-keburukanmu dan tidak memperlihatkannya kepada manusia. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai seorang muslim kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut, baik nikmat lahir ataupun nikmat batin. Hakikat syukur kepada Allah adalah tidak menggunakan nikmat-nikmat itu untuk bermaksiat kepadanya, tidak kufur kepada Allah dan para utusannya. Barang siapa melakukan semua ini, maka ia adalah seorang hamba yang telah bersyukur kepada Tuhannya. Sedangkan orang yang mengucapkan syukur kepada Allah dengan lisannya, namun masih menggunakan nikmat itu untuk berbuat maksiat kepadanya, maka hakikatnya ia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita semua hendaknya meyakini bahwa kita semua di hari kiamat akan dimintai pertanggungan jawab atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ma tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati
hatta yus'ala an arba'in, an umurihi fima afnahu, wa an syababihi fima ablahu, wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu, wa an ilmihi mada amila fi. Yang artinya kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser besok di hari kiamat sehingga ditanya mengenai 4 hal. Yang pertama, tentang umurnya, untuk apa ia gunakan. Yang kedua, tentang masa mudanya, untuk apa ia habiskan. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia nafkahkan. Yang keempat, tentang ilmunya, apa yang ia amalkan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu mari kita muhasabah, evaluasi diri kita. Mari kita renungkan, sudah kita bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sebagaimana mestinya. Di antara nikmat paling agung yang tidak sebanding dengan nikmat apapun adalah nikmat yang berupa iman kepada Allah dan nikmat-nikmat yang mengikutinya. Misal, tawakal kepada Allah, kemudian mencintai Allah yang sebenarnya, cinta kepada orang-orang yang soleh, kokoh keyakinannya, kokoh keyakinan kita kepada Allah, dan lain sebagainya. Iman kepada Allah dan Rasulnya adalah modal utama bagi seorang muslim, sehingga ia adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling utama, dan nikmat yang paling tinggi yang diberikan kepada manusia. Orang yang diberi dunia, harta, jabatan, dan semacamnya, namun tidak diberi nikmat iman, maka seolah-olah ia tidak diberi nikmat apapun. Sebaliknya, orang yang diberi nikmat iman dan tidak diberi nikmat dunia, maka ia akan terhalang dari satu nikmat pun. Maka ia tidak terhalang dari satu nikmat pun. Sebagaimana sabda Nabi, "Innallaha azza wa jalla yu'ti dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'tina ila liman ahabba." Sesungguhnya Allah azza wa jalla memberikan nikmat dunia kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai, dan Allah tidak akan memberikan nikmat agama kecuali kepada orang yang dicintainya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, orang yang mati dalam keadaan tidak beriman akan datang di hari kiamat tanpa memiliki sedikit pun kebaikan, karena ia tidak mengenal Allah dan tidak beriman kepadanya. Sedangkan orang muslim yang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, lalu dia mati dengan membawa banyak dosa, maka ia tergantung kepada kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, dia akan menyiksanya. Sebaliknya, jika Allah menghendaki, ia akan mengampuninya. Sedangkan orang yang diberi taufik, hidayah, kemudahan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang lahir dan yang batin, dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka Allah akan membalasnya dengan kenikmatan yang abadi yang tidak akan punah dan sirna. Sebagaimana firman-Nya, "Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada." Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik makhluk. Balasan mereka dari Tuhannya adalah surga adn
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mereka adalah makhluk yang paling berbahagia karena Allah ridho kepada mereka sebagaimana mereka ridho kepadanya. Makna ridho Allah adalah kehendak untuk memberikan nikmat, sedangkan ridho para hambanya kepada Tuhannya adalah iman mereka kepada Allah, menerima ketetapannya dan menyerahkan segala hal kepadanya. Mereka tidak memprotes dan menyalahkan Allah kala ditimpa musibah. Mereka bersabar dengan tetap melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan, serta menahan diri dari menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya. Balasan yang akan mereka dapatkan adalah ridho Allah kepada mereka. Sungguh beruntung mereka, sungguh beruntung mereka. Alangkah bahagianya mereka. Kita berharap kepada Allah, semoga kita termasuk golongan mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah